Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, baru-baru ini bahkan beberapa waktu terakhir ini kita dihebohkan oleh pernyataan dari pihak Demokrat bahwa ada upaya kudeta di tubuh Demokrat itu, yang katanya dilakukan oleh orang-orang yang dalam hal ini internal Partai Demokrat. Bahkan berkembang isu bahwa hal ini juga melibatkan pihak eksternal. Saya kira kita tahu bersama bahwa siapa-siapa sih yang kemudian mendapat tuduhan itu. Tetapi kalau kita berkaca kepada apa sih sebenarnya kudeta yang kemudian diisukan bersamaan dengan kudeta militer atau junta militer di Myanmar. Padahal kita tahu sendiri bahwa kudeta itu adalah berupa pemaksaan, upaya-upaya yang sering dilakukan oleh kalangan militer. Dalam konteks partai politik, tentu saja perlu dipertanyakan konsep beredarnya isu tentang kudeta itu sendiri. Kalau upaya untuk mengganti atau melengsarkan pimpinan dari partai itu sendiri, kalau itu dilakukan secara konstitusi atau dilakukan berdasarkan aturan-aturan main yang ada di dalam internal partai itu, tentu saja itu tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Apalagi yang namanya KLB, Kongres Luar Biasa, yang memang sering ada di dalam kepengurusan atau dalam sistem terbangunnya suatu partai. Bersamaan berdirinya suatu partai, ada mekanisme, ada suatu aturan-aturan main yang memang telah disepakati bersama, yang semua itu termaktub di dalam ADART. Nah, dalam konteks ini, apakah Partai Demokrat mempunyai KLB atau sistem KLB? Tentu saja secara umum itu ada di dalam partai. Nah, kalau itu yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat, tentu saja itu bukan kudeta namanya. Kalau sudah melalui mekanisme, apakah itu kongres luar biasa atau kongres secara umum, itu sudah melalui mekanisme yang berlaku, aturan mainnya. Nah, kenapa ada upaya-upaya baik internal maupun eksternal untuk mengganti pimpinan suatu partai? Mungkin dalam konteks ini anggota-anggota partai atau simpatisan partai atau pengurus partai baik pusat maupun daerah itu sendiri melihat ada kekurangan-kekurangan atau ada sesuatu yang memang perlu dibenahi di dalam tubuh Partai Demokrat itu sendiri. Misalnya kepemimpinannya, kalau dilihat dari konteks tuduhan-tuduhan kudeta ini, seolah-olah melahirkan suatu stigma atau suatu anggapan-anggapan yang boleh saja kita berpendapat seperti itu, bahwa ada kerapuhan, bahwa kepemimpinan Partai Demokrat ini rapuh, dan beberapa pemilihan-pemilihan kepala daerah ini mengalami kekalahan, dan ini tentu akan berimbas kepada upaya orang-orang tertentu bagaimana mengembalikan nama baik, mengembalikan suatu mekanisme, suatu hal yang bisa mendorong popularitas dari Partai Demokrat. Tetapi bolehlah kita mengatakan juga bahwa upaya atau tuduhan-tuduhan tentang kudeta itu adalah upaya bagaimana menggiring opini-opini publik agar ada perhatian-perhatian ke arah Partai Demokrat. Karena kita tahu bersama bahwa Partai Demokrat ini mengalami suatu stagnan, kalau tidak mau dibilang kemunduran. Olehnya itu, dengan mekanisme penggantian pimpinan itu ada suatu hal yang wajar di sana. Untuk bagaimana supaya Partai Demokrat itu melahirkan suatu keadaan yang greget lagi, melahirkan suatu keadaan-keadaan yang bisa mendorong, memicu untuk kembalinya stabilitas atau kembalinya Partai Demokrat ini ke puncak di tingkat partai nasional,
agar bisa mendominasi, agar bisa lahir lagi suatu keadaan-keadaan sebagaimana peristiwa atau keadaan-keadaan di masa lalu di mana Partai Demokrat ini sangat berkibar. Tentu saja ini akan mengganggu pihak lain yang mendapat tuduhan, apalagi konon melibatkan atau menyurat kepada Presiden Joko Widodo yang dalam hal ini adalah urusan internal partai. Karena bagi Presiden itu urusan negara itu lebih utama dibandingkan dengan mengurus-ngurus hal-hal yang sifat intern, apalagi yang namanya persaingan di dalam intern, yang semua itu tidak ada relevansinya dalam konteks sekarang ini, tidak ada relevansinya atau sangat minim pengaruh positifnya terhadap kebangkitan bangsa dan negara. Yang kita sekarang ini bagaimana memacu, bagaimana bagaimana supaya COVID-19 ini dapat bisa teratasi dengan baik. Apalagi di tengah COVID ini ada semacam penurunan perkembangan ekonomi di Indonesia. Itu yang sementara kita genjot hari ini. Itu yang kita upayakan hari ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang bagaimana melahirkan suatu gagasan-gagasan yang bisa membangkitkan semangat lagi, membangkitkan gairah-gairah ekonomi di negeri ini. Sehingga Presiden tidak perlu lagi dilibatkan dalam konteks hal-hal yang seperti itu. Yang dalam konteks ini tidak ada kaitannya. Adapun orang-orang yang dituduhkan di dalam konteks kudeta ini ada kaitannya dengan Presiden Jokowi, tetapi dalam hal kudeta ini tidak ada kaitannya karena Presiden mengurus negara, sementara yang lain mengurus hal-hal yang bersifat pribadi-pribadi. Perebutan kekuasaan itu lebih cenderung kepada perebutan kekuasaan, ketidakpuasan dari daerah, ketidakpuasan dari banyak kalangan terhadap kepemimpinan yang ada di Partai Demokrat sekarang ini. Itu perlu sebenarnya menjadi introspeksi dari Partai Demokrat. Bagaimana membenahi kepemimpinan itu? Kalau memang ya harus diganti kepemimpinan yang lebih progresif, yang lebih optimismenya, yang harapannya lebih besar daripada hari ini, mengapa tidak? Tetapi kalau memang hal ini tidak perlu dilakukan, mengapa harus takut dikudeta? Mengapa harus ada kekhawatiran-kekhawatiran yang justru sangat berlebihan? Sekian.